Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam ternyata terdapat beberapa hewan yang boleh dibunuh karena dianggap dapat merugikan dan juga membahayakan kehidupan manusia jika dibiarkan. Meski hewan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti tumbuhan dan manusia, namun ada beberapa jenis hewan yang dianggap sebagai salah satu jelmaan setan. Dikisahkan kalau pada zaman dahulu setan kerap menggunakan bentuk ataupun perwujudan hewan tertentu untuk mengganggu manusia. Oleh karena itu, simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah 7 hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam agama Islam. Yang pertama, cicak. Cicak merupakan salah satu hewan yang dianjurkan untuk dihabisi, bukan hanya berdasarkan syariat Islam, tetapi berdasarkan medis pun. Hewan yang kerap memakan makanan di meja ini sangat dianjurkan untuk dibunuh. Alasannya karena hewan cicak diketahui membawa bakteri yang bisa menyebabkan penyakit perut dan juga gangguan pencernaan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka akan dituliskan pahala baginya seperti 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu diceritakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada seekor hewan pun melainkan berusaha untuk memadamkan api kecuali cicak. Maka dari itu, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu
cicak ikut membantu meniup api Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ular. Hewan yang memiliki bentuk tubuh panjang dan bergerak dengan cara melata ini terkenal akan karakternya yang membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya karena memiliki bisa yang beracun dan juga mematikan. Bukan hanya itu, pada zaman dahulu ular kerap digunakan sebagai media dalam ilmu sihir serta ilmu santet dan membuat ular menjadi hewan yang ditakuti oleh banyak orang. Oleh karena itu, karena berbahaya, dalam Islam manusia diperbolehkan untuk membunuh ular. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dari kejahatan kalian, sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya." Meskipun begitu, ada beberapa ular yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak langsung dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya ada ular-ular yang berada di rumah. Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali pukulan. Apabila pergi, maka biarkan, dan bila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Yang ketiga, burung gagak. Burung yang kerap kali diidentikan dengan kematian ini menjadi hewan ketiga yang boleh dibunuh dalam agama Islam. Meski tidak semua jenis gagak boleh dibunuh, sesuai ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, burung gagak yang dianjurkan dibunuh adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dada dan punggungnya, bukan burung gagak yang berbulu hitam. Tidak dijelaskan apa alasannya, karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya lah yang tahu makna di balik itu. Bukan hanya itu, gagak dikenal sebagai hewan fasik, bukan dianggap sebagai orang, sebagai penjelmaan jin atau setan, dan sering ditunggangi oleh para penyihir. Yang keempat, anjing buas. Meski hewan anjing banyak dijadikan sebagai hewan peliharaan, patut diketahui kalau air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis, apalagi bagi anjing yang galak dan buas. Bukan cuma najis, bahkan liur anjing buas juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan dapat menyebabkan rabies. Namun dari seluruh anjing yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Hal tersebut karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menyebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Yang kelima, burung raja wali. Burung raja wali dianggap menjadi salah satu hewan yang merugikan manusia karena kerap memakan ternak seperti ayam. Padahal dikatakan kalau ayam, hewan yang diberi keistimewaan, dapat melihat malaikat. Kokok dari seekor ayam pada pagi hari menandakan kalau para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Dan Raja Wali yang merupakan jelmaan setan dikisahkan kerap memakan ayam di pagi hari agar tidak ada lagi kokok ayam. Yang keenam, tikus.
Hewan yang satu ini merupakan salah satu jenis hewan yang terkenal kotor dan juga menyebabkan penyakit. Karena secara ilmiah biasa tinggal di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan. Karena itu, ia diperintahkan untuk dibunuh dan disebut sebagai hewan asik. Diceritakan, seekor tikus keluar menarik sumbu lentera, lalu ia lemparkan sumbu api di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persis pada tikar yang beliau duduki. Api pun sempat membakar tikar seukuran uang dirham. Api pun sempat membakar tikar seukuran uang dirham. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian. Sesungguhnya setan menunjuki tikus untuk melakukan apa yang seperti ini hingga api membakar kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketujuh, kalajengking. Kalajengking merupakan salah satu hewan yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Maka dari itu, jika Anda baru beraktivitas di luar ruangan, cobalah periksa dengan teliti barang bawaan. Pada dasarnya, kalajengking ini memang bersifat pasif atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa yang mematikan. Oleh sebab itu, di mana saja kita menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntikkan bisa yang sangat beracun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 jenis hewan yang di dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk dibunuh jika menemuinya, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, di mana ada hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung kudaya atau sejenis burung rajawali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.